siang semuanya. Sehat? Yang sedang ini kurang sehat? Batuk ya. Bentar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dulu dengan mengucapkan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya nanya dulu untuk kehadirannya, hari ini ada yang tidak mereka? Siapa? Oh, tidak ya. Kenapa itu? Sakit. Oke, mau sakit. Pada waktu yang lalu kita telah belajar apa saja? Pertemuan terakhir belajar apa? Ya, permutasi dan kombinasi ya. Nah, setelah kita mempelajari permutasi dan kombinasi, kita mempelajari bab yang baru. Kita nanti akan belajar mengenai peluang suatu kejadian. Ya. Ada beberapa hal yang kita pelajari. Nah, sebelumnya kita ingat-ingat dulu ya. Apakah kalian sudah pernah mendengar tentang peluang suatu kejadian? Sudah pernah ya. Nah, kemudian pernah mendengar tidak manfaat dari peluang itu seperti apa? Bisa disebutkan, mungkin sudah punya gambaran manfaat peluang itu apa? Satu saja. Memberi satu kesempatan untuk apa ya? Nah, yang pertama, SNMPTN. Siapa di sini yang pengen banget masuk ke universitas negeri jalur ini? Siapa? Yang pengen banget. Kenapa malu-malu? Pengen yang tinggi. Oke, nah ya. Oke, yakin banyak ya. SNMPTN, kemudian juga bisa SBMPTN ataupun ujian mandiri. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita melihat data statistik yang tahun sebelumnya, itu kita nanti bisa tahu apa? Bisa tahu apa? Peluang apa? Peluang lolos ya. Misalkan kamu mau memilih satu di antara dua jurusan atau dua prodi yang sudah menjadi incaranmu selama ini. Nah, dari dua prodi itu nanti kamu lihat angka statistiknya ya, tahun lalu itu seperti apa. Nah, peluangnya itu lebih besar yang mana? Nah, itu salah satu manfaat dari peluang. Oke, kira-kira dalam bidang apa ini yang kedua? Kalau misalkan kalian sebagai penjual, kira-kira mau jual makanan yang bagaimana? Yang menarik ya. Yang menarik, terus yang enak tentu ya. Yang diminati banyak orang. Nah, kalau misalkan tidak diminati banyak orang, kira-kira bagaimana? Sepi. Apakah kita akan dijual? Ya. Kemungkinan kecil ya. Nah, itu kita bisa memanfaatkan peluang. Di tingkat SMP itu kan sering banget dibahas oleh guru kalian mengenai pelambungan mata uang logam ya. Mata uang logam itu ada berapa sisi? Dua sisi ya. Ada dua sisi. Sisinya apa saja? Angka dan tanda. Kemudian kalau misalkan angka logam, mata uang logam itu dilambungkan, kemungkinannya berarti ada berapa? Ada dua apa saja? Munculnya angka atau munculnya gambar. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama adalah ini ya. Jadi nanti tuh kalian mengonsep dari permasalahan sehari-hari yang ada di LKPD, nanti kalian bisa menemukan peluang dari suatu kejadian seperti itu. Yang kedua, menentukan peluang dari kejadian sehari-hari ya. Kemudian kalian juga mampu untuk menyelesaikannya. Itu tujuan yang akan kita capai. Nah, langkah pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini yang pertama seperti yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, nah ini yang agak berbeda. Kalau kemarin kita minta kepada kalian untuk menyajikan hasil diskusi itu hanya dalam LKPD saja, atau mungkin dalam bentuk apa yang waktu pertemuan pertama dulu itu ya dalam bentuk perseratan video. Nah, sekarang kita menggunakan cara yang manual ya. Nanti kita akan melakukan stay to stay. Jadi stay itu kan tinggal ya, ada dua anak yang tinggal. Untuk istilahnya kalau misalkan ada kelompok lain yang tamu itu dia kewajibannya adalah menanggapi dan menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian di situ dua anggota yang stay itu nanti dia bakal keliling ya. Nah, keliling itu bukan cuma lihat-lihat saja ya,
harus menanggapi, kemudian juga mengevaluasi seperti itu. Lalu selanjutnya, nah kita akan melakukan game seru. Nah ini akan kita lakukan pada pertemuan selanjutnya. Jadi nanti dua langkah ini kita lakukan besok hari Jumat. Saya beri waktu 3 menit, silakan berkelompok sesuai dengan kelompok. Nah, di situ juga bakat akademik dan akademik. Jadi yang dibaca itu adalah pertanyaannya dulu, ya. Sebagai peserta didik, apakah kalian pernah berpikir untuk tidak memilih salah satu dari bakat akademik maupun non akademik? Sudah pernah berpikir seperti itu? Tidak memilih salah satunya? Tidak ya? Pernah, siapa yang pernah? Dan terus kamu gimana? Biasa. Dua anggota setiap kelompok bertugas untuk stay atau bertugas menjadi tuan rumah. Kemudian dua anggota yang lain bertugas stay atau bertamu, seperti itu. Atau dalam bahasa asing itu disebut dengan to stay, to stray, ya. Nah, untuk melakukan evaluasi terhadap media kelompok lain, nanti yang dilakukan oleh setiap kelompok, ya, misalkan dipajang di sini. Nanti kalau misalkan di papan tulis ini tidak cukup, bisa menggunakan tembok bagian belakang, ya. Dan nanti yang bertugas stay, ya, nanti kayak jaga stand pameran itu loh. Nah, nanti teman-temannya itu kan bertamu. Nah, harus bertanya atau menanggapi. Jadi tidak boleh hanya melihat saja, ya. Di situ sudah saya sediakan untuk form evaluasinya. Jadi nanti bintang 5 atau bintang 3, bintang 2 dan seterusnya seperti itu. Kita fair saja, ya. Mau kurang bagus ataupun sudah bagus, kita fair saja. Kemudian untuk yang stay ini nanti menjawab pertanyaan dan juga menanggapi apa ya, maksudnya menanggapi kembali gitu ya, tanggapan dari teman-temannya seperti itu. Ini apa? Enggak ada. Tapi bagus estetik kalau pakai gini loh bacanya. Iya, bener. Maaf. Dan seterusnya banyak ya ternyata. Kita lihat podiumnya ya.
Yang lainnya tetap semangat ya, selamat dengan kelompok 1. Jadi, oh ya, kelompok 4 dan 5 berada di bawah. Oke, itu jadi untuk tahap berikutnya kalau misalkan masih belum paham, masih belum bisa, nanti kita belajar lagi. Oke, sekarang silakan dibuka HP-nya. Di situ saya sudah mengirimkan revisi menggunakan meeting method. Apa yang menarik menurut kalian dari pembelajaran yang pertemuan pertama kemarin dengan video kali ini? Yang paling menarik saja. Gamesnya ya. Tadi kelompok berapa? Kelompok 1 mendapatkan oh ya dia kelompok 1 ya. Pesan menarik ya. Oke. Gamesnya kemudian apa lagi? Iya, ya kalau buat anak laki-laki menarik tidak ini? Ya ini prakarya ya, prakarya buat anak perempuan ya, gitu tepatnya. Oke, terus kalian tadi mengomentari satu persatu itu kira-kira senang tidak? Oh, sangat senang. Ya yang apa ya, terantusias di antara yang lainnya ya. Nah itu jadi di dalam pembelajaran matematika itu tidak hanya mempelajari mengenai huruf toh bilangan dan angka-angka saja, tapi kita juga harus ada kreativitas yang lebih menarik ya. Jadi pembelajarannya tidak membosankan. Oke, dan untuk hari ini, jadi tadi kalian sudah menjawab, kalian sudah mempelajari mengenai peluang, kemudian ada tentang percobaan, kejadian, ruang sampel dan yang lainnya. Itu apa yang paling sulit dari peluang? Apa yang paling sulit dari materi peluang? Menerjemahkan soalnya, Bu. Oh ya, menerjemahkan soalnya ya. Oke, karena begini ya, untuk kaidah pencacahan dan peluang itu macam soalnya itu banyak sekali. Dan itu sebenarnya kalau misalkan kita sudah tahu kita arahnya mau kemana itu lebih mudah. Tapi biasanya kan soalnya kan agak panjang begitu ya, dalam bentuk soal cerita. Oke, kemudian dikatanya juga selama 2 kali pertemuan ini perasaan kalian bagaimana? Stabil. Apa? Senang, sedih, jenuh, atau bagaimana? Kalau hari ini sepertinya tidak menjenuhkan ya. Kalau kemarin, karena kemarin itu kan jam terakhir, susu ya, harganya tinggal dan lain sebagainya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas antusiasmenya ya. Ini jangan dibuat ya, nanti mau tak minta saya saja. Tapi sementara kalau misalkan dari ini mau dibuat sama-sama seperti ini ya monggo. Cuman yang di papan tulis boleh dilepas dulu karena nanti barangkali Bapak Ibu mau menulis di papan tulis ya. Bisa ditanda di jendela dan lain sebagainya. Biar apa? Biar kita tahu bahwa matematika itu juga penuh warna, menyenangkan, tidak membosankan. Seperti itu ya. Kurang lebihnya dari kita mohon maaf. Terima kasih banyak sekali lagi atas antusiasmenya. Kita akhiri dengan kalimat hamdalah bersama-sama. Kita akhiri